di bagian belakang, tentunya itu bisa langsung dari database-nya. Nah, ini jadi namanya trigger. Nah, jadi untuk mulai trigger, itu kita pastikan pertama-tama kalian jalankan dulu nih. Kalian kalau pakai SAM, silahkan jalankan SAM. Kalau pakai Laragon, jalankan Laragon. Kalau Bapak nih pakai Laragon lah. Nah, pada dasarnya sama, berarti kalian harus mengakses PHP MyAdmin pada dasarnya. Setelah dijalankan, kalau kalian kan Apache, MySQL itu dijalankan, nah, kalian ketikkan aja localhost PHP MyAdmin. Nah, nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kalian boleh sambil mempraktekkan. Ya, silahkan buka dulu eh dari apa PHP MyAdmin-nya semuanya. Ya, kalau sudah buka nanti seperti ini, bikin namanya DB toko, DB toko. Ini nanti kalian harus bikin lagi, ulang, dijadikan Word lah. Nah, setelah jadi Word, itu dibikin PDF. Nah, dari awal, dari bikin DB ini, misalnya kalian screenshot, nah, DB toko. Kalau bikin tabel langsung sini, atau bisa di sini. Nanti kita untuk pertama kali, mungkin pada tabel namanya barang masuk aja. Barang masuk. Kalau barang masuk, coba 5. Oke, kalau sini kita bikin eh, namanya ID barang masuk. Nah, sini pasti primary, mana itu adalah penentu dari indeksnya. Sorry, kembali lagi. Barang masuk. Jadi barang masuk. Primary ini adalah penentu indeksnya. Kalian tidak harus menuliskan jumlahnya, size-nya, length atau value-nya apabila itu adalah pada integer. Kenapa? Karena integer itu langsung terisikan nilai biasanya. Jadi meskipun kalian tidak eh, membuat length value-nya, dia akan otomatis terisi 11. Nah, di sini juga apabila ID itu biasanya eh, selalu di awal lah, kalau ID yang penentu primary key-nya. Oke. Lalu kita tuliskan ini untuk barang masuk, nama barang. Nah, nama barang varchar. Nah, kalau varchar itu wajib kita buat ininya, length atau value-nya. Ini 50, nama barang, mungkin jenis barang. Ini jenis barang dikit aja. Kita anggap 25. Ini apa lagi?
Kalau kode barang, kode barangnya bisa kita bikin 25. Nah, pada bagian atas ini apabila kita ingin menambah, kita tambahkan jumlah. Jumlah nggak apa-apa, kita kasih parameter aja juga. 11 mungkin. Oke. Nah, di sini apabila sudah, kalian tekan save. Nah, tentunya ini sudah jadi untuk barang masuk. Nah, yang ditanyakan bagaimana sih agar bisa eh, masuk bagian stok. Jadi bikin dulu eh, tabel stok. Nah, di sini kita eh, tuliskan kode barang. Nah, kalian kalau untuk relasi sudah mengerti relasi database? Masalah primary yang anu tuh ya loh Pak, kunci Ya, foreign penghubungan key, tuh ya. primary. Gimana Kan? coba? Hmm, Oke, kode barang tadi kita harus samakan lah lawannya di sini, value-nya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kode barang parcial 25. Iya, untuk ID, untuk ID nantinya harus pakai auto increment kalau kalian males menuliskan atau memasukkan ke dalam input kalian. Nah, jadi tambahkan nih auto increment lah. Tunggu Bapak ambil casan dulu. Nah, ini harus auto increment lah. Nah, jadi tadi untuk parcialnya 25, hmm, kita harus sama lah sama yang di sini. Nah, nama barang 50. Oke, jenis barang 25. Nah, tadi kan jumlah. Kalau di sini kita kasih namanya stok. Nah, nggak apa-apa kita samakan dengan jumlah 11. Oke. Nah, pada bagian di sini, ketika kita memasukkan nama barang, misalnya lab, jenisnya elektronik, kode barangnya misal tulis B1, B001 misalnya, jumlah 5. Oke. Nah, fungsi dari increment tadi, ketika value-nya diisikan kosong, ketika kita nyimpan datanya, maka eh, barang tersebut langsung otomatis diberi nilai descending yang terakhir. Misalnya 1. Ketika kalian import lagi, itu akan 2.
Ketika input lagi 3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan untuk laptop ini jumlah 5 pada tidak terjadi apa-apa. Nah, kalau kita yang namanya trigger tadi, nah bikinnya itu di mana? Nah, kalian bikin aja di sini. Nih, trigger. Nah, kalian klik trigger. Nah, kita bikin new trigger. Nah, trigger namanya terserah kalian. Bapak biasanya kasih nama inisial TR. Jadi itu trigger. Trigger barang masuk. Nah, tabel yang menjadi targetnya apa? Dari barang masuk. After, after artinya setelah, after eventnya insert. Jadi setelah dimasukkan. Nah, pertama-tama kalian ketikkan begin. Begin, insert, into. Nah, ini Bapak. Nah, ini langsung otomatis begin, insert, into yang dimasukkan ke stok. Nah, ini tabelnya lah. Nah, di set. Apa aja yang di set tadi? Udah barang. Nah, perintahnya kode barang sama dengan new kode barang. Nah, koma di bawahnya lagi nama barang sama dengan new nama barang, koma lagi jenis barang sama dengan new jenis barang. Nah, apalagi yang ditaruh? Nah, stoknya. Nih, pada tabel stok. Tabel stok ini sama dengan apabila di barang masuk, new, pada barang masuk, itu jumlah. Karena di bagian barang masuk itu namanya jumlah lah. Bapak silang dulu. Oke, sudah. Nah, yang selanjutnya yang ingin diberikan kepada trigger itu apabila kita memasukkan lagi dengan kode barang, nama barang yang sama, dan jenis barang yang sama, maka otomatis langsung masuk ke stok. Itu bagaimana? Ini pakai on duplicate. Update berarti stok. Stok saat ini, maksudnya itu stok saat ini ditambah dari new jumlah pada tabel barang masuk. Nah, setelah itu semikolon. Nah, kita copy dulu lah. Takutnya ada kesalahan. Nanti ngetik lagi ulang. Kalau sudah, kita tunggu. Oke, ini kan sudah jadi. Oke. Di pada barang masuk, kita coba insert lagi. Kita masukkan aja misalnya nama barangnya printer. Jenis barang elektronik sama kode barang B002 jumlah 6. Nah, di sini printer elektronik B002 jumlahnya 6. Pada bagian stok otomatis akan masuk tanpa diinput. Nah, seperti itu. Misalnya nih, kita mau masukkan lagi kodenya, ingati B002, nah, namanya harus sama lah.
printer, jenis barang elektronik, B002, jumlahnya 4. Nih. Nah, otomatis stoknya akan 10. Apabila itu pada bagian duplikatnya itu dengan ketentuan kode barangnya harus sama, namanya barangnya harus sama, jenis barangnya harus sama. Nah, ini fungsinya dari on duplicate key, sedangkan trigger itu ketika kita memasukkan barang masuk ini, maka di bagian stok juga masuk. Nah, jadi itu fungsi trigger. Sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Eh, yang terjadi saat ini, ketika kita, em, ini kan totalnya 6 sama 4, itu otomatis pada stoknya 10. Nah, di sini, apabila kita edit bagian ini, kita jadi 4, stoknya 8 pada stok ini. Nah, sedangkan pada stok masih tetap 10. Oke, kita kembalikan lagi lah. Nah, sini 6. Oke, kita bisa langsung lah kalau di PHP admin ini langsung bisa mengganti isiannya atau dalam fieldnya langsung. Nah, di sini apabila kita mengubah pada stoknya tidak mengubah tetap sama. Nah, bagaimana caranya agar ketika kita mengubah pada barang masuk itu di stoknya akan berubah juga. Nah, di sini trigger lagi. Ini kan insert. Jadi kita bikin namanya update. Nah, jadi sini TR Bapak tambahkan biasanya up barang masuk. Nah, update lah istilahnya. Oke. Yang diupdate tadi kita samakan ini begin, tapi insert pakai update. Nah, update ini sini eventnya ganti update. Nah, ini ke double stock tadilah set, sama seperti kalian menggunakan uh, codingan pada PHP. Ketika ingin mengkoneksikan ke database-nya itu kan harus gini mengambilkan tabel. Nah, di sini tadi kode barang. Oke. Sama seperti tadi, new kode barang. Komanya sama barang, sama dengan new sama barang. Jenis barang sama dengan new jenis barang. Oke. Sekarang stok sama dengan. Nah, kalau di sini kalau kita update itu tidak perlu duplikat key karena yang diubah adalah isinya aja, enggak semuanya kan. Jadi kalau untuk stok itu apabila stoknya itu diubah, intinya dikurangi, maka kurang old jumlah sebelumnya. Nah, selain itu sama dengan stok ditambahkan new jumlah. Jadi ada dua kondisi lah. Jadi ada dua kondisi dia itu yang mana stoknya itu bisa bertambah dan bisa dikurangi dari nilai yang saat ini. Nah, tadi kan kalau nilai awalnya kan 6 tuh Bapak tambahkan. Bapak kurangi tadi 4, berarti kurang kan? Di stok lamanya itu 6 dikurang stok yang saat ini. Sedangkan kalau bertambah itu berarti di new jumlah, bukan old lah. Nah, ini apa yang diubah berdasarkan apa? Nah, primary pada bagian stok tadi. Nah, new kode barang.
biasa semikolon, jangan lupa. Nah, optional aja lah root at localhost. Tapi kalau nggak bisa jalan, segera tambahkan aja di dependernya. Nah, di sini kan sudah di update barang masuk. Oke, kita reload. Nah, reload. Ini tadi ubah 4, otomatis pada stop. Nah, menjadi 8. Nah, seperti itu. Nah, inilah fungsi dari update trigger. Jadi kalian kalau mau bikin toko, penjualan, dan lain-lain, yang memakai stok atau pemasukan dan pengeluaran barang, itu bisa kalian pakai triggernya. Jadi itu jalannya di back end. Jadi mereka itu tidak bisa mengotak-atik lah kalau dari database. Jadi mereka harus masuk lah dari database-nya. Oke, di sini. Nah, sekarang kalau kita misalnya nih, suatu saat pada inputan itu ada kesalahan. Misalnya, tidak jadi deh input. Nggak mungkin kan? Diubah ini jadi nol aja misalnya. Nggak mungkin kan? Nah, otomatis kan ngapain nih ada datanya kalau nol, kosong. Kalau di sini ya nggak apa-apa, tetap berubah jadi 4. Cuman kan ini pada data yang ada itu ngapain nih jumlah nol ditaruh. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, kita tuh harus ada fungsi namanya delete. Apabila di delete itu tidak mengurangi stok lah. Nah, ini kan 8. Nah, misalnya kita delete ya. Nah, di stoknya otomatis masih 8. Gitu. Ya, kita ubah aja nih supaya lebih gampang. Nanti eh, bingung nanti tidak sama. Nah, jadi kan sama nih 4, di stoknya 4 juga. Nah, jadi kita bikin lagi namanya trigger delete. Di mana-mana kode dari coding delete itu biasanya yang paling mudah, yang paling pendek biasanya. Di sini after ada delete kan. Jadi Bapak kasih namanya tr del barang masuk. Begin update. Nah, yang diupdate adalah stoknya. Set stok sama dengan stok saat ini dikurangi dari port jumlah. Nah, where kode barang dengan port kode barang. Jangan lupa semikolon. Nah, kita coba. Misalnya kita insert pintar elektronik. Kodenya B002. Kita tambahkan lagi tadi 4. Ini 6. Oke. Pada barang masuknya sudah ada 6 nih penambahan. Nah, di stoknya kan otomatis 10. Kita hapus sekarang yang bagian sini. Kita hapus yang 4. Oke, kita lihat stoknya. Nah, langsung jadi 6. Oke. Nah, jadi disinilah eh, barang masuk dan stok barang. Nah, di bagian sini pada debit toko ini
Di barang masuknya Bapak lupa nambah tanggal nih. Nanti kita tambahkan tanggal. Ini kita tambahkan misalnya ada jumlah nih, tanggal masuk sebagai informasi pada pemasukan barang lah. Jadi kapan nih barang masuknya? Kita isikan ini namanya date. Oke. Nah, ini nggak bisa karena ada datanya. Nggak tahu nih kalau dikasih nol nilainya. Oke, bisa kalau dikasih nol. Nah, perlu kalian ketahui, kita bisa memindah kolomnya. Nah, saya mau kolom kolom ini kita supaya lebih bagus. Kode barangnya, oke, ditaruh di bagian atas. Nah, di sini. Tanggal masuknya kalian bisa isikan aja. Nah, tanggal masuknya bisa dipilih nih, tanggal hari ini aja. Nah, supaya lebih bagus. Kalau di stok nggak perlu lah, nggak apa-apa. Sekarang bikin untuk barang keluar. Nah, kita tambahkan lagi tabel baru, barang keluar. Oke. Di sini berarti ID barang keluar. Auto increment. Nah, kalau kita tekan auto increment langsung primary lah. Nah, nama barang. Oke. Jenis barang. Apa aja nih? Oh, supaya enggak atau lagi kode aja langsung. Kode barang. Nama barang. Jenis barang. Setelah itu jumlah. Lalu tanggal keluarnya barang. Ya. Ini tadi samakan seperti di barang masuk. Nah, kode barang, nama barang, jenis barang. Nah, jumlahnya 25 kalau untuk kode barang. Nah, samakan aja. Nama barangnya 50 kan tadi. Untuk jenis barang 25 juga dan jumlah 11 lah. 25 jenisnya, jumlahnya 11. Nah, tanggal keluarnya pakai date. Oke, di save dulu. Oke. Nah, di sini eh di bagian stoknya ini otomatis kalian harus inputkan barang keluarnya dari kode barang, nama barang, jenis barang, dan jumlahnya. Otomatis ketika diisi, nih, jumlahnya ini misalnya kode barangnya tadi sesuai lah, B22 berarti kita ngambil di printer, nama barangnya printer, jenis barangnya itu elektronik, jumlahnya misalnya 5. Nah, di stoknya tadi kan berapa? Stoknya 6, berarti sisanya 1 kalau kita ambil untuk barang keluar. Tanggal keluarnya misalnya mungkin tanggal 20. Nah, ini otomatis mengurangi stok. Nah, jadi di sini pada awal ini kalian harus mencari cara untuk trigger yang barang keluar nanti ya digabung dengan langkah awal dari bikin database tadi, bikin barang masuk, bikin triggernya. Nah, semuanya itu dalam satu PDF lah. Nah, jadi ini ada dikasih tugas seperti itu. Nanti minggu depan kita periksa sama-sama. Jadi batas waktunya 1 minggu nih, cukup lama. Oke, sampai sini dulu ada yang tanyakan untuk perihal tugasnya. Tadi ada yang sempat merekam lah.
Ada, oke. Jadi minta nih sama siapa Habibie. Nanti perlu Bapak kasih kah database-nya nih? Supaya kalian nggak bikin, Bapak yakin nih nggak ada yang nggak bikin nih. Nih Bapak ekspornya nggak? Nanti kalian tinggal Boleh Pak, boleh. tinggal bikin triggernya aja lah. Iya Pak. Iya Pak, Kan, boleh. tapi tetap dari awal kalian bikin aja ini. Bikin dari awal lah tutorialnya, dari bikin database, dari bikin tabel. Nah itu. Oke, nanti Bapak ekspor kan, nanti bisa minta nomor HP anunya lah. Siapa nih? Ihsan ya? Nomor WhatsApp Ihsan. Iya Pak. Oke, coba bisa nanti dikirimkan ke apa? Ke meeting group chat atau personal. Iya Pak. Coba kirimkan dulu. Sudah Pak. Oke, ini. Oh, ini.